Ya langsung saya tanyakan ke Pak Ikrar ini dari kejadian yang menimpa Fuad Amin ini, apakah Anda melihat ini sebuah fenomena lokal strongman gitu yang akhirnya diperkuat dengan posisinya, jabatan dan juga orang-orang di sekitarnya? Yang jelas ya, di daerah itu kan ya apakah itu lokal strongman atau big man ya, itu kan faktornya macam-macam. Ada yang gara-gara dia memiliki tokoh sebagai tokoh agama, kiai ya, kayak Fuad Amin kan. Ada yang juga dia memang adalah dari segi adat, dia menjadi kepala adat atau menjadi, ya kalau di Papua tuh ada yang Ondo Papi, Ondo Polo dan sebagainya ya. Dan dengan posisi itu, kemudian kan mereka punya pengaruh, dan dengan pengaruh dia kemudian akhirnya bisa menjadi anggota DPRD ataupun menjadi bupati ataupun wali kota dan sebagainya ya. Dan kita tahu bahwa ini memang satu lingkaran yang memang harus diselesaikan ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu dengan adanya otonomi daerah, itu kan yang adanya kekuasaan itu kan ada di daerah tingkat 2. Makanya kalau kemudian di Bangkalan atau di daerah-daerah tingkat 2 yang lain itu nggak heran, karena memang otonomi itu ada di situ. Ya, kecuali kalau di Papua itu memang pada tingkat 1 ya. Gubernur dalam hal ini. Tapi juga di sana kan juga masih ribut juga ya. Apakah menggunakan undang-undang yang kemudian otonomi khusus yang dipakai ataukah undang-undang 32 ya. Itu menjadi satu hal yang ini. Tapi yang jelas ya, lokal strongman itu kemudian dengan adanya uang dia kemudian membuat jaringan ya. Saya beri contoh kayak kasus Banten tuh kan, awal-awalnya tuh jaringannya tuh cuma jaringan dalam arti kata bisnis ya. Kemudian dari jaringan bisnis ya kemudian jadi jaringan politik ya. Kiai juga dijadikan alat itunya bisnisnya dia, kemudian menjadi punya kekuatan politik, dan itu yang kemudian menggurita. Itu yang kalau kita perhatikan ya. Dan di Bangkalan menurut saya tidak jauh berbeda ya. Dan sebetulnya bukan Bung Reza, bukan cuma dari bupati menjadi DPRD menjadi bupati juga ya, begitu saja juga ya. Jadi pengaruh itu yang kemudian menjadikan mereka itu akhirnya bisa pindah jabatan ya. Jabatan publik itu tergantung kepada apa yang dia inginkan ya. Kayak misalnya kan Fuad Amin kemudian ke anaknya jadi bupati ya. Nanti kita nggak tahu nanti apakah mantunya jadi apa gitu kan, atau kemudian siapa lagi ya keluarganya ya. Tapi apakah ini berarti lokal strongman itu selalu identik dengan terbangunnya dinasti politik? Belum pasti ya, karena ini kan masih generasi pertama kebetulan ya. Fuad Amin ini kan masih generasi pertama. Kalau dalam kasus si Atut itu kan dia udah generasi yang kedua ya, karena kan sebelumnya itu kan almarhum bapaknya ya. Tapi secara umum ini memungkinkan gitu tidak untuk membangun dinasti politik? Bukan mustahil. Kenapa demikian? Tadi saya katakan ya, karena dia memiliki otoritas untuk memberikan izin-izin ya. Izin-izin misalnya alih fungsi lahan, izin untuk mendirikan perusahaan, izin untuk kemudian perdagangan, macam-macam lah ya, itu ya, baik itu di DPRD ataupun di di jabatan sebagai bupati misalkan. Kenapa demikian? Tadi saya katakan bahwa karena kebetulan otonomi itu ada di daerah tingkat 2. Ya, dan ini yang menjadi repot juga ya. Kenapa demikian? Karena kan kalau kemudian seperti dulu tuh izin tuh berada di pusat ya, nanti kemudian dikatakan katanya desentralisasi, katanya otonomi daerah, kenapa perizinan masih di pusat kan? Padahal kita tahu begitu perizinan misalnya kayak alih fungsi lahan atau kemudian hutan dan sebagainya diberikan kepada daerah tingkat 2 yang jadi seperti itu. Nanti Pak Agus bisa menceritakan juga ya bagaimana kerusakan hutan, kerusakan sumber daya alam itu ekstraksi sumber daya alam yang boleh dikatakan tidak mengikuti aturan, itu justru terjadi di era ketika otonomi daerah itu diberlakukan ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana Aceh kemudian banjir bandang yang hebat ya, atau Samarinda misalnya kan, atau daerah-daerah yang lain ya, termasuk wilayah-wilayah yang tadinya masih banyak tanaman-tanaman tersebut ya. Makanya Pak Jokowi kan kemarin kalau nggak salah ada beberapa kasus dia katakan bahwa bukan mengeruk kali yang penting, tapi bagaimana mempertahankan supaya pohon-pohon di hulu itu tidak dibabat habis, karena dengan dibabat habis itu yang menyebabkan erosi, menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah ini indikasi-indikasi seperti ini apakah juga bisa mendorong PPATK untuk menelisik transaksi-transaksi yang memang sudah mencurigakan? Ya, kita tadi yang disampaikan Pak Profesor Ikrar ya, bahwa kami PPATK juga melakukan riset mengenai perilaku kepala daerah dari tahun 2005 sampai 2012. Tadi saya ingin menggarisbawahi sedikit mengenai kong kali kong antara pengusaha hitam dengan penguasa hitam. Si penguasa hitam ini dia cenderung greedy untuk mencapai kekuasaan semata. Pengusahanya
kepengen dapat laba sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya dibarter nih, kekuasaan dengan keuntungan. Akibatnya rakyat tersisihkan. Tadi yang disampaikan akibatnya apa? Lingkungan rusak, konflik sosial terjadi, kemiskinan akhirnya karena rakyat terpinggirkan, hanya membarter kekuasaan dengan keuntungan ini. Antara penguasa hitam dan Dengan pengusaha hitam. Akhirnya jadi lingkaran setan. Nah, dalam riset kita PPATK, seorang calon tadi Pak Ariza cerita tentang rekrutmen ya. Jadi ini cerita rekrutmen. Seorang calon yang sudah pernah terlapor di PPATK, dia dalam proses kampanyenya itu akan terlapor terus. Begitu dia sudah menduduki jabatan, dia sudah tidak terlapor lagi atau kurang terlapor. Dia pindah ke aparat birokrasi di bawahnya. Jadilah mafia birokrasi. Jadi ini penyakit menular. Orang yang rekrutmen itu sangat penting. Kalau rekrutmen sudah orang yang jelek, orang yang memang korup, maka dia ketika menjabat akan tetap berperilaku koruptif, malah nularkan ke bawahnya, sehingga nanti yang kena bukan hanya yang bersangkutan, tapi aparat di bawahnya yang kasihan ini. Yang malah menjadi korban. Iya, gitu karena ya? akhirnya eselon-eselon tinggi itu seolah-olah tidak pernah korupsi, yang korupsi seolah eselon bawah. Iya. Gitu. Penelitian lain dari kita ini juga cukup menarik dan saya kira cukup memprihatinkan ya, bahwa seorang anak muda Iya. melamar menjadi PNS. Kalau dia melamar jadi PNS Pemda, itu kecenderungan korupsinya 1,6 kali. Lebih besar daripada seseorang melamar menjadi PNS pusat yang cuma 1,1 kali. Gitu. Apa yang memungkinkan, apa yang menjadikan peluang itu lebih besar? Ya itu, jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa hasil riset yang pertama, bahwa kecenderungan kepala daerah yang korup akan membangun mafia birokrasi, dengan anak-anak yang masuk di birokrasi, ya jadi match. Ada korelasi positif bahwa lingkungan kerja mereka ini udah cenderung koruptif. Korup. Oke, baik. Nah, menarik sekali tadi mengenai rekrutmen ya, terutama dari partai politik, bagaimana rekrutmen terhadap kader-kadernya yang juga nanti menduduki jabatan-jabatan tertentu di daerah, dan bagaimana juga pengawasannya tentunya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali.